Halo, assalamualaikum teman-temanku, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, sesama penderita GERD, anxiety, dan asam lambung, dimanapun semua teman-teman berada. Semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terkhusus untuk saudara-saudaraku dan teman-temanku yang saat ini sedang berjuang mengalahkan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung. Semoga dimudahkan dan lekas diberikan jalan kesembuhan. Baiklah teman-teman ya, pada kesempatan kali ini kita ketahui bersama ya, bahwasanya gejala yang paling signifikan dalam penyakit ini adalah jantung berdebar, nyeri di area dada, dan terkadang itu juga nyeri itu menjalar ke area tangan dan juga kaki. Intinya otot-otot itu semua terasa kaku, dan efek dari anxiety kita itu juga menimbulkan rasa panik dan cemas ataupun takut yang berlebihan. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman ya, seringnya atau keresahan kita sebagai penderita GERD, anxiety, dan asam lambung, karena saya dulu juga merasakan, seringnya kita itu selalu khawatir bahwasanya kita itu mempunyai sakit jantung ataupun ada suatu penyakit yang berbahaya di dalam tubuh kita. Padahal yang sebenarnya itu kita cuma menderita penyakit GERD. Akan tetapi karena anxiety itu melekat di dalam diri kita, makanya pikiran kita selalu mengarah ke pikiran-pikiran yang seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, inilah yang ingin saya bahas ke teman-teman supaya teman-teman itu tidak terjerumus ke dalam rasa takut yang terus-terusan mendera teman-teman. Jadi teman-teman itu akan sulit untuk bangkit dari penyakit ini ketika pikiran takut teman-teman itu susah untuk dikalahkan. Jadi kuncinya itu teman-teman harus mengalahkan, menyingkirkan pikiran-pikiran negatif yang akan membuat teman-teman itu stres. Jadi di sini teman-teman itu harus bisa benar-benar lepas dari pikiran itu, dan teman-teman akan mudah untuk bangkit dari penyakit ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Lantas bagaimana saya dulu bisa mengeliminasi ataupun menyingkirkan perasaan takut saya akan penyakit jantung? Nah, di sini akan saya ceritakan kepada teman-teman supaya jika teman-teman merasakan problem yang seperti ini, bisa mungkin mengadopsi cara ataupun langkah saya dalam menyingkirkan rasa takut itu. Jadi yang saya lakukan teman-teman, ya sebenarnya sih simple. Ya, saya datang ke spesialis jantung, kemudian saya melakukan tes EKG. Nah, akan tetapi di sini tidak semudah itu, tidak sesimpel itu, karena ada juga sebagian yang saya temui bahwasanya teman-teman itu takut untuk periksa ke dokter spesialis jantung. Kenapa? Jawabannya seperti ini. Nanti kalau seandainya diperiksa hasilnya jantung beneran bagaimana? Nah, pikirannya di situ tuh saya lihat anxiety-nya mencengkram dia sehingga dia tidak berani untuk melangkahnya. Di sini saya bantu untuk mempreteli teman-teman, supaya teman-teman itu terbuka pikirannya dan tidak takut lagi untuk melakukan periksa EKG. Sebelum kita menginjak periksa EKG, saya akan bongkar dulu alasan supaya teman-teman itu tidak merasa takut lagi untuk pergi cek EKG. Jadi seperti ini teman-teman. Pada penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini, memang kita itu selalunya disertai oleh anxiety atau perasaan takut dan cemas yang selalu menekan kita. Jadi kita itu akan sulit berkembang, kita itu akan selalu takut untuk melangkah. Nah, seperti itu. Nah, dan di sini problemnya itu teman-teman. Saya tekankan lagi kepada teman-teman bahwasanya jika memang seandainya teman-teman itu sudah terdiagnosa menderita GERD, anxiety, dan asam lambung, maka kemungkinannya akan sangat kecil sekali. Gejala yang teman-teman rasakan, yang teman-teman merasa itu mirip dengan gejala jantung itu kemungkinannya akan sangat kecil mengarah ke penyakit jantung. Dan itu sudah saya buktikan teman-teman ya. Dan banyak juga teman-teman sebelum teman-teman merasakan itu, banyak yang sudah merasakan itu. Jadi di sini saya tekankan lagi teman-teman ya. Teman-teman bukanlah orang pertama yang merasakan hal seperti ini. Teman-teman bukanlah orang
pertama yang merasakan kebingungan seperti itu. Jauh sebelum teman-teman merasakan atau bahkan jauh sebelum saya merasakan, sudah banyak orang-orang dulu yang merasakan penyakit ini. Maka dari itu teman-teman, jika di sini memang teman-teman itu mau sembuh, teman-teman ingin membaik ataupun lepas dari penyakit yang membosankan ini, yang pertama harus teman-teman lakukan adalah hilangkan perasaan takut, cemas yang selalu membelenggu, melingkar di pikiran teman-teman itu. Kenapa? Supaya jiwa dan pikiran teman-teman itu bebas. Ketika jiwa dan pikiran teman-teman itu bebas, lepas begitu kan, itu kekuatan teman-teman akan berlipat ganda. Dan begitu pun juga kekuatan imun-imun ataupun sistem yang ada di dalam tubuh teman-teman itu akan merepair dengan sendirinya, dan teman-teman akan mudah sekali untuk bangkit ataupun lepas dari penyakit GERD, anxiety dan asam lambung ini. Nah, begitu teman-teman. Jadi di sini saya sampaikan lagi pada teman-teman, jangan takut untuk cek EKG. Ketika teman-teman itu sudah terdiagnosa menderita GERD, gejala yang teman-teman rasakan itu akan sangat kecil sekali mengarah ke penyakit jantung. Percaya sama saya teman-teman, itu sudah saya lakukan dan silakan teman-teman lakukan. Kenapa teman-teman harus melakukan ini? Itu sangat saya sarankan sekali ya, untuk menghilangkan rasa takut yang selalu membelenggu di pikiran teman-teman itu. Ketika teman-teman itu sudah melaksanakan EKG dan nanti hasilnya itu keluar normal, jangan lagi pikiran teman-teman yang tadinya teman-teman curiga bahwasanya teman-teman ini sakit jantung. Nah, setelah teman-teman periksa ke dokter EKG dan keluar hasilnya normal, nah jangan lantas nanti pikiran teman-teman explore lagi. Teman-teman explore lagi ke arah penyakit-penyakit yang lain. Nah, jangan seperti itu. Nah, biasanya memang pada kita menderita GERD, anxiety dan asam lambung itu ya selalunya begitu. Pertama ini kita menduga-duga. Ini pengalaman saya ceritakan kepada teman-teman supaya teman-teman itu tahu bahwasanya lagunya, karakternya penyakit ini memang seperti ini. Jadi tidak harus diikuti. Jadi yang saya alami dulu teman-teman ya. Pertama saya itu menduga-duga bahwasanya saya tuh sakit jantung, ya sakit jantung. Dan saya ketakutan sekali, dan hari-hari saya selalu diteror dengan rasa sakit, rasa takut itu. Kemudian saya pergi ke dokter spesialis jantung dan saya dicek EKG, dan di situ keluar hasil EKG-nya normal. Nah, ini penyakit anxiety-nya ini, seharusnya kalau seandainya sudah keluar hasilnya normal, seharusnya saya itu kan sudah tenang, tidak ada lagi pikiran ke arah yang lain. Tapi tidak dengan saya dulu teman-teman. Saya pulang dari rumah sakit, nah pikiran saya ini tereksplor lagi, berkelana lagi, kira-kira penyakit apa ya, jantung sehat, kira-kira saya ini sakit apa. Nah, padahal saya itu sudah didiagnosa menderita GERD, tapi rasa rasa bebal di otak saya ini kan, akhirnya saya menduga-duga lagi. Nah, dugaan ke penyakit jantung sudah terpatahkan oleh hasil EKG. Nah, kemudian pikiran saya ini, saking aktifnya pikiran saya ini, menduga-duga lagi ke arah paru-paru. Nah, alhasilnya saya datang lagi ke dokter spesialis paru teman-teman. Nah, ini saya lakukan ini teman-teman. Saya datang lagi ke dokter spesialis paru. Nah, kemudian saya di ronsen ini saya dilakukan cek, diambil sampel dahak semua sempat pada saat itu malah bukan dahak yang keluar. Jadi saya itu tidak punya dahak, dan itu menunjukkan bahwasanya paru-paru saya itu normal, sehat. Nah, itu keluar hasilnya teman-teman normal. Nah, tidak cukup sampai di situ teman-teman. Terpatahkan ini ketakutan saya terhadap penyakit paru-paru ini kan, terpatahkan, hilang, tereliminasi. Nah, saking aktifnya ini pikiran ini, akhirnya menduga-duga lagi ke arah THT. Nah, itulah akhirnya terjadi hal yang sama. Saya datang ke klinik THT dan sama, semuanya hasilnya fine. Dan disitulah saya baru menyadari bahwasanya GERD itulah sumber dari segala gejala yang saya rasakan. Dan dari situ saya sudah menjadi titik balik, titik awal fondasi saya menuju kesembuhan. Saya mencoba untuk membebaskan pikiran saya. Nah, ini yang saya harapkan kepada teman-teman. Jadi di sini saya lebih melihat gunanya cek itu adalah untuk
membebaskan apa ya? Membebaskan, mengeliminasi rasa takut yang selalu mendera di dalam pikiran kita. Nah, saya sarankan kepada teman-teman di sini cukup satu kali aja. Teman-teman, kalau memang kecurigaan teman-teman itu mengarah ke jantung dan itu susah untuk dikendalikan, silahkan untuk cek EKG. Akan tetapi jika nantinya itu hasilnya keluar normal, jangan lantas teman-teman mengikuti jejak saya mengembangkan aktifnya pikiran kita menduga-duga lagi ke arah yang lain. Ya kalau memang sudah satu itu sudah, nah sudahlah berhenti. Jika nantinya teman-teman itu menduga ke arah yang lain, ke penyakit-penyakit yang lain, bisa saya pastikan bahwasanya teman-teman itu mengikuti nafsu anxiety-nya. Teman-teman itu disetir oleh anxiety. Nah, saran dari saya, stop teman-teman, hentikan. Teman-teman sudah harus bisa melihat saya. Saya sekarang sudah sembuh, alhamdulillah teman-teman ya. Nah, teman-teman harus bisa melihat saya bahwasanya apa yang teman-teman rasakan itu dulu saya pernah merasakan, dan saya juga merasa bingung seperti teman-teman, bahkan mungkin lebih parah daripada teman-teman. Itu fix, itu murni dari anxiety teman-teman, tidak perlu diikuti. Nah, mungkin sekian teman-teman ya video dari saya. Jika teman-teman merasa bahwasanya video yang saya bagikan ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan teman-teman menekan tombol subscribe, karena kedepannya saya akan terus membagikan pengalaman-pengalaman saya. Ada juga sebagian tips dari saya untuk menghadapi penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Sekian dari saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.